Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami menganalisis anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Materi pertama akan disampaikan oleh Ahmad Rizky Anugrah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi. Yang pertama kita masuk ke materi anggaran laba rugi. Next slide. Nah, di sini ada definisi anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan pada suatu periode anggaran. Secara umum, anggaran laba rugi berarti jumlah laba dan atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dengan membuat anggaran laba rugi ini, perusahaan akan mengetahui seberapa besar laba yang diterima atau rugi yang akan ditanggung sehingga perusahaan dapat membuat rencana program untuk mengelola keuangannya dengan baik. Next. Di sini ada tujuan anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya. Next. Nah, di sini ada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada anggaran penjualan yang menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode. Yang kedua, di sini ada anggaran produksi yang dimana menyediakan informasi tentang nilai persediaan barang jadi awal dan akhir periode untuk menentukan harga pokok penjualan. Lalu yang ketiga, di sini ada anggaran beban operasi, itu menyediakan informasi tentang beban penjualan dan administrasi perusahaan. Lalu yang keempat, ada anggaran pajak penghasilan badan yang diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan pada suatu anggaran. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan Aniza, kepada yang dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang kelima yaitu anggaran kas, menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang tidak tertagih. Keenam yaitu anggaran biaya produksi, menyediakan informasi mengenai produksi pada satu periode anggaran. Anggaran laba rugi pada perusahaan manufaktur. Dalam menyusun anggaran laba rugi, perusahaan manufaktur memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk menghitung anggaran laba rugi di dalam perusahaan manufaktur, perusahaan harus mengetahui besarnya anggaran penjualan, anggaran biaya produksi, dan anggaran biaya operasional. Untuk mengetahui anggaran biaya produksi, harus dihitung terlebih dahulu besarnya anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja, dana anggaran BOP. Setelah diketahui biaya produksi yang akan dianggarkan, baru ditambahkan dengan biaya persediaan akhir barang dalam proses. Setelah itu, baru ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi. Hasilnya adalah harga pokok penjualan yang dianggarkan. Selisih antara penjualan yang dianggarkan dan harga pokok penjualan yang dianggarkan merupakan laba kotor yang dianggarkan. Laba kotor yang dianggarkan tersebut lalu dikurangi dengan biaya komersial yang dianggarkan dan diperoleh laba usaha yang dianggarkan. Berikut adalah format dasar anggaran laba rugi pada perusahaan manufaktur. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Contohnya seperti ini. Next. Metode penyusunan anggaran laba rugi. Terdapat 3 metode penyusunan anggaran laba rugi, yaitu 1. Metode Porter-Riori.
merupakan metode penyusunan anggaran laba di mana sejumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termaksud penyusunan anggaran operasional. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran operasi. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, sehingga akan diperoleh laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan. Laba yang dianggarkan merupakan hasil dari seluruh anggaran operasional tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Malia Sinta Erita. Selanjutnya yang kedua, metode a priori merupakan metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah lab ditentukan pada awal tahap proses perencanaan secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuatan anggaran komprehensif. Pada dasarnya, komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya. Maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, yaitu mengubah anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari dua elemen utama, yaitu volume penjualan dan harga jual per unit produk. Untuk mengubah anggaran penjualan, maka kedua elemen tersebut dapat diubah salah satunya atau kedua sekaligus. Mengubah anggaran biaya. Biaya pada dasarnya perusahaan menyusun anggaran biaya, mulai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional. Perusahaan sudah berusaha menekan biaya seefisien mungkin. Anggaran biaya bahan baku dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kebutuhan biaya per unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Mengubah anggaran penjualan. Perubahan volume penjualan akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Jika volume produksi berubah, maka biaya produksi total akan berubah, dan biaya produksi per unit juga dapat berubah. Yang ketiga, metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang telah teruji secara empiritis dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan tingkat target laba yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengharapan, atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu. Kemudian, menyusun anggaran operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu. Dan diikuti dengan menyusun anggaran operasional lainnya yang berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman, perbandingan, atau standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Menghitung persediaan akhir barang jadi. Salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas persediaan barang jadi yang akan dipegang oleh persediaan akhir periode atau bisa dikenal sebagai persediaan akhir barang jadi memerlukan digunakan oleh periode first in first out dan average metode rata-rata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nawangwulan. Baik, untuk contoh menghitung persediaan akhir barang jadi,
dapat diketahui dalam tabel, yaitu untuk penjualan sendiri, untuk unitnya ada 1.600 unit, ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yaitu 400 unit, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.000 unit, dikurang persediaan awal barang jadi 200, dan jumlah barang jadi yang diproduksi yaitu 1.800 unit. Total biaya persediaan barang jadi 1 Juli 2008 yaitu 200 unit dikali dengan 200.000 dengan total 40 juta. Biaya produksi barang jadi yang diproduksi bulan Juli 2008 yaitu 1.800 unit dikali dengan 220.000 menjadi 396 juta. Ditanya, hitung biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya sebagai berikut: 1 FIFO dan 2 average. Penyelesaian. 1. Metode FIFO. Biaya produksi Juli 2008 yaitu 1.800 unit dikali dengan 220 menjadi 396 juta. Maka nilai persediaan akhir barang jadi adalah 400 unit dikali dengan 220 dengan total 88 juta. Sedangkan metode average untuk uraian sendiri, produksi Juli 2008 sebanyak 1.800 unit dengan harga satuan 220.000 dan jumlah 396 juta. Untuk persediaan awal barang jadi yaitu 200 unit dikali dengan harga satuannya 200.000 menjadi 40 juta. Sedangkan barang jadi yang tersedia untuk dijual sebanyak 2.000 unit dikali dengan 218.000 dengan total 436 juta. Next. Lanjut. Pengertian anggaran neraca. Menurut Gunawan, anggaran neraca adalah suatu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan. Sedangkan menurut Supriyono, anggaran neraca adalah anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aktiva, utang, dan modal pada tahun yang akan datang. Sedangkan menurut Munandar, anggaran neraca adalah anggaran yang berisikan posisi finansial perusahaan yang akan datang, yang berisikan taksiran-taksiran secara garis besar atau global, dan dijabarkan secara terperinci. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rara. Padanya dipersilakan. Tujuan dan manfaat. Anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai anggaran periode yang bersangkutan. Anggaran ini dibuat dengan manfaat. Pertama, sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksinya, terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau utang. Yang kedua, sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak mengutamakan yang ingin dihindarkan manajemen. Yang ketiga, sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lain. Yang keempat, sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Yang terakhir, sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. Selanjutnya, karakteristik. Yang pertama, disusun berdasarkan program. Yang kedua, dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, dipakai sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rinrin Harfiah. Contoh format anggaran neraca. Nama perusahaan, anggaran neraca per tanggal, bulan, dan tahun. Aset, kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi. Aktiva tetap atau aktiva. Pasiva, utang dagang. Modal, laba ditahan, total kewajiban, dan ekuitas pemilik. Selanjutnya. Contoh studi kasus. PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2019. Tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data berikut. Ya.
PTX Anggaran Neraca per 31 Desember 2008. Aset kas 1.625 juta. Piutang 550 juta. Perlengkapan kantor 4 juta. Persediaan bahan baku 200 juta. Persediaan bahan jadi 150 juta. Aktiva tetapnya 1.200 juta. Total aktivanya 3.729 juta. Utang usaha 600 juta. Utang bank 700 juta. Modal saham 2 miliar, laba ditahan 429 juta, total kewajiban dan ekuitas pemilik 3.729 juta. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya, sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain, diketahui data-data penunjang sebagai berikut. A diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2009. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta rupiah. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 sebesar 40 juta rupiah. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 sebesar 36 juta rupiah. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit kendaraan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta rupiah per unit. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru sebesar 150 juta rupiah. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit. Dan 10 unit printer baru seharga 1.500.000 rupiah. Perusahaan merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 2 juta rupiah per unit. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan sebanyak 400 juta rupiah direncanakan akan bayar pada tahun 2010. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar 800.000 rupiah. Selanjutnya, sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar tahun 2009 adalah sebesar 550.000 rupiah. Perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta rupiah pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah utang di bank. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta rupiah. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta rupiah merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai yang berikut.
Biaya pemasaran sebesar 300 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta rupiah. Dari seluruh biaya operasional tersebut, diperkirakan sebesar 20 juta rupiah merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 tersebut, diperkirakan harga pokok penjualannya sebesar 600 juta rupiah. Lanjutnya, penyelesaian proyek neraca tahun 2009 dalam jurnal. Kas 1.625 juta rupiah, 700 juta rupiah, minus 40 juta rupiah, 300 juta rupiah, minus 445 juta rupiah, minus 550 juta rupiah, minus 200 juta rupiah, minus 350 juta rupiah, minus 225 juta rupiah, minus 360 juta rupiah. Total keseluruhannya yaitu 445 juta rupiah piutang usaha, yaitu sebesar 50 juta rupiah, 1 miliar rupiah, minus 700 juta rupiah. Totalnya yaitu 850 juta rupiah. Perlengkapan kantor yaitu 4 unit, 40 dikurang 36 unit, sama dengan 8 unit. Bahan bakunya yaitu 200 juta rupiah, 800 juta rupiah, minus 300 juta rupiah, minus totalnya 700 juta rupiah. Barang jadi yaitu 150 juta rupiah, minus 550 juta rupiah, 600 juta rupiah, totalnya yaitu 100 juta rupiah. Barang aktiva tetap yaitu 1.200 juta rupiah, minus 300 juta rupiah, 845 juta rupiah, minus 25 juta rupiah, minus 20 juta rupiah. Totalnya yaitu 1.700 juta rupiah. Utang usaha yaitu 600 juta rupiah, 400 juta rupiah, 800 juta rupiah, minus 550 juta rupiah. Totalnya yaitu 1.250 juta rupiah. Utang bank juta rupiah, 200 juta rupiah. Totalnya yaitu 500 juta rupiah. Modal laba yaitu totalnya yaitu 2 miliar rupiah. Laba ditahan yaitu 429 juta rupiah. 1 miliar rupiah, minus 36 juta rupiah, minus 350 juta rupiah, minus 380 juta rupiah, minus 600 juta rupiah. Totalnya yaitu 63 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Qurratul Uyun. Selanjutnya, A. Transaksi penjualan kredit. Ini akan menambah akun piutang usaha dan laba ditahan sebesar 1 miliar. B. Transaksi penerimaan piutang. Ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun piutang usaha sebesar 700 juta. C. Transaksi pembelian peralatan kantor. Ini akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun kas sebesar 40 juta. D. Transaksi pemakaian peralatan kantor. Ini akan mengurangi akun peralatan kantor dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 36 juta. E. Transaksi penjualan kendaraan. Ini akan menambah akun kas dan mengurangi akun aktiva tetap sebesar 300 juta. F. Transaksi pembelian aktiva tetap sebesar 845 juta, di mana sebesar 445 juta akan dibayar tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit. Akan menambah akun aktiva tetap sebesar 845 miliar dan mengurangi akun kas sebesar
450 miliar, serta menambah akun utang usaha sebesar 400 juta. Selanjutnya, G. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit. Ini akan menambah akun persediaan bahan baku dan menambah akun utang usaha sebesar 50 juta. I. Transaksi pembayaran utang bank. Ini akan mengurangi akun utang bank dan mengurangi akun kas sebesar 200 juta. J. Transaksi pembagian dividen. Ini akan mengurangi akun kas dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 350 juta. K. Transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta. Ini akan menambah akun persediaan barang jadi sebesar 550 juta dan mengurangi akun kas sebesar 225 juta. Mengurangi akun persediaan bahan baku sebesar 300 juta dan mengurangi akun aktiva tetap atau penyusutan sebesar 25 juta. I. Transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta. Ini akan mengurangi akun kas sebesar 360 juta dan mengurangi akun kas sebesar 250 juta atau penyusutan sebesar 20 juta, serta mengurangi aktiva laba ditahan sebesar 380 juta. M. Transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta. Ini akan mengurangi akun persediaan barang jadi sebesar 600 juta dan mengurangi akun laba ditahan sebesar 600 juta. Selanjutnya, berdasarkan kertas kerja penyusutan anggaran neraca tersebut di atas, maka dapat disusul anggaran neraca PT Tintamas per 30 Desember 2009 sebagai berikut. PT Tintamas, anggaran neraca per 31 Desember 2009. Kas 455 juta, piutang usaha 850 juta, perlengkapan kantor 8 juta, persediaan bahan baku 700 juta, persediaan bahan jadi 100 juta, aktiva tetap 1 miliar 700 juta. Aktiva tetap total aktiva 3 miliar 813 juta. Utang usaha 1 miliar 250 juta, utang bank 500 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 63 juta, total aktifat total kewajiban dan ekuitas pemilik 3 miliar 813 juta. Selanjutnya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya balikan lagi kepada moderator yaitu Anija. Baik, terima kasih. Tadi adalah pemaparan materi dari kelompok pertama. Sekarang sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat ataupun raise hand. Terima kasih. Izin mau menjawab pertanyaan dari Mirna. Apabila dalam suatu perusahaan telah menyusun anggarannya dengan baik, apakah perusahaan yang bersangkutan dapat dipastikan dapat mencapai tujuannya? Jawabannya iya. Perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya jika anggaran disusun dengan baik. Karena dalam sebuah perusahaan anggaran dapat berfungsi sekaligus menyusun perencanaan dengan baik sehingga kegiatan pun akan berjalan dengan semestinya. Apakah dapat dimengerti? Iya, Rin, terima kasih dapat dimengerti. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mirna dan juga Renrin yang sudah memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaannya. Kemudian dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh di kolom chat ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sepertinya dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, maka saya lanjutkan dengan absensi ya. Untuk teman-teman semua, dimohon untuk on kamera.
Baik teman-teman yang saya sebut namanya, tolong open mic ya. Rinrin Harfiah, Hadir. Salsabila Arijal, Salsabila Arizal, Salsabila Arijal, Quratul Uyun, Hadir. Rara Ananda Cahyadi, Hadir. Malia Sinta Erita, Hadir. Putri Nawangwulan, Hadir. Ahmad Rizky Anugrah, Hadir. Mariana, Hadir. Alma Puspita Dewi, Hadir. Melisa, Melisa, Iya, Ninja. Hadir. Ira Siti Rustila, Hadir. Siti Mulyana Vitasari, Hadir. Utami Ariyanti, Muhammad Fatrohman Sidik, Hadir, Kak. Fatma, Khairul Firdaus, Hadir, Bu. Ahmad Mauludin, Hadir, Kak. Saadatud Daroin, Saadatud Daroin, Saadatud Daroin, Getsa Zahira Sofah, Hadir. Triana Melinda, Hadir. Resti Hovifah, Hadir. Novita Sari, Hadir. Sofi Latifah, Sadat Tudaran hadir. Sofi Latifah, Sofi Latifah, Aniza hadir. Diulang ya, untuk Salsabila Arizal, apakah ada di Zoom ini? Salsa. Baik teman-teman, tadi udah absensi ya. Mungkin presentasi dari kelompok 1 itu aja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.